Sok mulai, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-Qur'ana lil-hukmi wal ibadah lil ma'rifah wal ma'rifah limardatillah. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, dan pada saat sampai saat ini kita masih diberikan napas untuk bisa beribadah kepadanya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan para tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan pada nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin, lahir dan batinnya. Pada kesempatan sore kali ini kita akan mendiskusikan yaitu atau bisa disebut juga kaifiyatul mujadalah, berdebat, mendiskusikan tentang judul ta'aruf atau pacaran dalam Islam itu seperti apa hukumnya ya, mau dari segi hukum atau dari segi mubahnya atau bagaimana. Nanti kita perjelas, yang dimana pada kesempatan sore ini saya akan membagi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang pro dan kontra. Untuk yang pro saya berikan kepada Kang Denny, dan yang kontra saya berikan kepada Teh Ulfah. Untuk kita mulai, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Kang Denny untuk memaparkan gagas argumennya, bagaimana pendapat Kang Denny tentang ta'aruf dan pacaran dalam Islam itu seperti apa. Silakan Kang Denny. Terima kasih Kang Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puja dan puji hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salamnya semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada pertemuan kali ini alhamdulillah terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan gagasan ataupun materi tentang pembahasan kaifiyat mujadalah. Saya dalam kesempatan kali ini memperkuat tentang argumentasi berpacaran. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jadikanlah di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum berpikir. Juga saya berlandasan kepada surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal. Kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Dalam kaitannya kesempatan kali ini, bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini kita diperintahkan untuk saling menyayangi satu sama lain. Allah mempunyai sifat Rahman Rahimnya, saling Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apalagi kita sebagai makhluknya harus menebarkan kasih sayang. Dalam sebuah contoh, kenapa saya berargumentasi bahwa berpacaran itu diperbolehkan, bahwasanya sebenarnya pacaran tidak selalu memberikan dampak buruk terhadap seorang pelajar ataupun remaja baik mahasiswa. Dengan memiliki seorang pacar, remaja lebih giat dalam belajar karena memiliki penyemangat, dan kita dapat menjadikan pacaran sebagai objek untuk persaingan dalam prestasi. Gitu Kang Agung. Jadi
berpacaran ini menjadikan suatu objek untuk jenjang seorang laki-laki ataupun perempuan mendapatkan prestasi ataupun dalam hal-hal kebaikan untuknya. Dan ada pula dalam Islam ini, Islam merupakan agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, dengan penuh kasih sayang ataupun dengan kecintaannya, seorang laki-laki dan perempuan dengan berpacaran bisa menjadikan sisi positif bagi mereka untuk lebih giat lagi dalam hal berprestasi ataupun hal-hal kebaikan. Tidak selalu berpacaran ini berdampak buruk, tapi jadikanlah berpacaran ini sebagai objek untuk menyampaikan ataupun ke jenjang yang lebih baik lagi. Dengan begitu, berpacaran juga yang telah dirangkumkan dengan surat Al-Hujurat tadi dan surat Ar-Rum, bahwasanya kita laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan, sehingga menjadikan kita harus menebar kasih sayang satu sama lain. Dalam Islam, Islam itu adalah penuh cinta dan kasih sayang, begitu pula kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala harus menebar kasih sayang di antara manusia yang lainnya, Kang Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Kang Deni. Ya mungkin dari Kang Deni ya pada intinya membolehkan ta'aruf atau pacaran. Tetapi karena dalam ta'aruf dan pacaran itu atau pacaran itu pasti tidak selamanya menghasilkan hal yang negatif atau buruk. Karena dari sisi positifnya juga akan menghasilkan seperti tadi menjadi penyemangat dan bisa kita juga menjadikan menebar kasih sayang juga sesama manusia. Itu mungkin. Dan tadi landasannya atau argumennya Kang Deni mendefinisikan dari surat Ar-Rum bahwasanya kita harus menebar kasih sayang yang pada intinya. Itu mungkin ya. Mungkin selanjutnya untuk Teh Ulfa mau argumennya atau menyanggah dari Kang Deni, silahkan Teh Ulfa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya tidak setuju untuk pacaran diperbolehkan. Beda ya antara pacaran dengan ta'aruf, itu sangatlah berbeda. Pacaran, kenapa berbeda dengan ta'aruf? Kalau ta'aruf itu bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat, seperti 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 minggu, 2 minggu pun bisa. Kalau pacaran bisa menghabiskan atau bisa lama atau bisa bertahun-tahun lamanya. Terus kalau misalkan pacaran diperbolehkan, bagaimana dengan pacaran-pacaran yang zaman sekarang banyak dilakukan? Bukankah pacaran itu mendekatkan diri kepada perzinahan? Dan sudah jelas dalam surat Al-Isra ayat 22 pun menerangkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'at sabilan. Dan janganlah kamu mendekati kepada perzinahan, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu saya tidak setuju kalau misalkan pacaran diperbolehkan. Terus dalam Tanjihul Qaul pun sudah dijelaskan di hadis ke-26 dijelaskan bahwasannya zina rizlanil masyu wa zina yadaini basu wa zina aini nazoru. Zina kedua kaki adalah berjalan kepada tempat maksiat, dan zina kedua tangan adalah berbuat zalim, dan zina kedua mata adalah memandang sesuatu yang tidak halal. Bukankah pacaran pada zaman sekarang itu banyak dengan cara seperti bertemu tapi saling memandang, bukankah itu zina juga? Terus kalau misalkan saling ketemu berpegangan tangan ataupun berjalannya ke tempat tersebut
tersebut pun itu sudah zina gitu. Maka dari itu saya tidak setuju kalau misalkan pacaran diperbolehkan. Karena pacaran untuk zaman sekarang itu lebih kepada ke negatifnya, bukan positifnya. Oke, Teh Ulfa. Apalagi zaman pacarannya anak SMP ataupun anak SMA. Beda dengan ta'aruf. Kalau misalkan ta'aruf bisa dilaksanakan dengan 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 minggu, 2 minggu pun bisa untuk Ya, ya. ta'aruf. Jadi Baik, pacaran Teh dengan Ulfa, ta'aruf itu cukup sangatlah Teh Ulfa. berbeda. Mungkin seperti itu, Kang, argumen dari saya. Iya, Teh Ulfa, terima kasih. Ya, yang pada intinya menurut Teh Ulfa bahwasanya menyanggah dari Kang Denny, ta'aruf itu sama pacaran itu berbeda katanya. Kalau ta'aruf bisa dilakukan seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan 1 tahun juga bisa. Itu ta'aruf mungkin. Dan pacaran itu beda ya artinya menurut Teh Ulfa. Dan kalau pacaran itu lebih mendekatkan kepada perzinahan. Kenapa? Karena ya orang yang pacaran itu katanya lebih dilakukan oleh anak-anak SMP, SMA gitu. Dan tadi landasan hukumnya Teh Ulfa ngambil dari surat Al-Isra ayat 20 ya. Ya, ayat, ayat berapa Teh Ayat Ulfa? 22. Ayat 22. Ya itu. Jadi wala taqrabu zina. Jadi jangan mendekatkan zina. Yang pada intinya Teh Ulfa tidak setuju dengan membolehkannya pacaran ya. Kalau ta'aruf dibolehkan, mungkin itu Teh Ulfa gimana sih? Saya juga belum ngerti. Ya, untuk ini selanjutnya Kang Denny silahkan. Tadi pokoknya yang pada intinya menurut Teh Ulfa tidak setuju dengan pendapat Kang Denny. Mungkin Kang Denny ada sanggahan lain atau argumen lain untuk memperkuat Kang Denny, silahkan. Terima kasih untuk Kang Agung. Saya tetap dengan argumen saya sendiri bahwasanya berpacaran itu diperbolehkan. Karena kenapa saya berargumentasi bahwa berpacaran itu diperbolehkan? Karena tidak semua dampak atau berpacaran itu buruk, merujuk kepada perzinahan. Ada pula kan berpacaran itu untuk jenjang selanjutnya, untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Karena tadi Teh Ulpah menyatakan bahwa berpacaran itu berbeda dengan ta'aruf. Lantas bagaimana kalau ta'aruf tidak selamanya ta'aruf itu menjadikan ma'ruf? Ta'aruf tidak pula menjadikan ma'ruf. Kenapa dengan demikian? Ada sebuah contoh dengan ada seorang wanita yang kaya raya, harta berlimpah, kemudian dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang laki-laki, dan setelah itu keduanya melaksanakan pernikahan yang dijodohkan langsung oleh orang tuanya. Kemudian mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, sudah menikah, yang akibatnya dari ta'aruf itu seorang laki-laki tidak mandang karena Allah Subhanahu wa taala dengan ta'arufnya, tapi memandang terhadap duniawinya. Si laki-laki itu fokus terhadap hartanya wanita itu. Lantas dengan begitu, dengan berta'aruf, tidak hanya yang menimbulkan bukan baik, tapi menimbulkan dengan buruk, yang membuat si wanita itu kerugian atas hal dari kejadian ta'aruf itu. Terus Kang Agung, yang menjadikan landasan kenapa berpacaran ini dibolehkan? Menurut saya dengan landasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pacaran juga bisa ada manfaatnya. Yang pertama, berpacaran itu bisa mendapatkan perhatian, yang mana dengan seorang laki-laki ataupun perempuan melaksanakan ataupun melakukan berpacaran akan mendapatkan perhatian satu sama lain, laki-laki terhadap perempuannya, perempuan terhadap laki-lakinya. Itu sama terus akan melaksanakan ataupun terjadinya perhatian satu sama lain. Yang kedua, dengan berpacaran itu bermanfaatnya lebih mengenal satu sama lain. Dengan demikian bisa mengenal satu sama lain,
seorang laki-laki dan perempuan pasangan itu bisa lebih menggali ataupun bisa lebih mengetahui satu sama lain maupun sifatnya, karakternya dan lain-lainnya untuk lebih jelasnya lagi untuk ke jenjang pernikahan Menyesal. dan ya untuk menyesalkan pernikahannya itu karena yang tadi si laki-laki itu lebih terhadap memandang terhadap dunia seakan-akan membuat si Oke, Kang. perempuan itu menyesal, Kang Agung. Mungkin itu, Kang Agung, Ya, argumen dari Kang. saya. Terima kasih, Ya, Kang ya. Agung. Ya, terima kasih Kang Denny. Sanggahan dari Kang Denny bahwasannya Teh Ulfa dari Kang Denny tidak dari pacaran itu atau taruh itu bisa menghasilkan hal yang positif karena tadi dari hasil pacaran atau taruh bisa menghasilkan tadi ya dengan pacaran kita mengenal perilakunya baik buruknya, dan ketika kita melangkah ke jenjang selanjutnya, jenjang pernikahan, kita akan menjadikan mengerti satu sama lain, memahami dari sisi perilakunya, sikapnya, gitu. Mungkin Teh Ulfa, bagaimana? Apakah masih ada sanggahan dari Teh Ulfa atau bagaimana? Silakan Teh Ulfa. Ya, makasih Kang Agung. Tapi tetap Ulfa dengan pendirian yang tadi, dengan argumen yang tadi, bahwasannya untuk pacaran zaman sekarang lebih kepada pendekatan kepada perzinahan. Apalagi pacarannya anak-anak seperti SMP, SMA, pasti tidak adanya ketemuan, adanya saling bertatap, itu kan perzinahan, mendekatkan diri kepada perzinahan. Bukannya sudah jelas bahwasannya kalau misalkan kita melakukan perzinahan, sekali melakukan jinah itu akan membatalkan 70 tahun amalan kita. Nah, maka dari itu jangankan mendekatinya gitu. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun kan nggak boleh kayak gitu. Pacaran itu bisa mendekatkan diri kepada perzinahan. Kalau misalkan untuk ada ke jenjang selanjutnya seperti mau menikah, kenapa enggak ta'aruf aja? Ta'aruf bisa dilaksanakan dengan 1 minggu 2 minggu untuk perkenalan. Kalau misalkan ada jenjang selanjutnya terus ya ada pernikahan, pasti akan ada keterbukaan dari satu sama lain pasangan tersebut karena emang akan melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius lagi. Nah, di sana bisa dengan ta'aruf. Jadi jangan dengan pacaran. Jadi beda ya antara ta'aruf dengan pacaran. Kalau misalkan pacaran pasti lebih kepada merujuk kepada hal-hal yang tidak baik. Kalaupun ada ta'aruf itu bisa dilaksanakan dengan sesingkatnya karena perkenalan saja, perkenalan barulah nanti istilahnya perkenalan selanjutnya bisa dilakukan setelah kita menikah, setelah halal baginya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk pacaran, saya tetap argumen pertama saya bahwasannya pacaran bisa mendekatkan diri kepada perzinahan. Makanya pacaran tidak diperbolehkan karena itu sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 22 dan di dalam kitab Tankuhul Qaul pun sudah diperjelas bahwasannya pacaran itu tidak diperbolehkan, mendekati kepada perzinahan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya. Baik Teh Ulfa. Ya, dari Teh Ulfa menyanggah dari Kang Denny bahwasanya tetap Kang Denny, Teh Ulfa tidak setuju dengan pendapat Kang Denny karena dengan pacaran itu akan mendekatkan perzinahan. Kenapa? Karena dengan berpacaran memang tadi kata Kang Denny ada sisi positifnya, tetapi bahwasannya dari pacaran itu akan menghasilkan tadi ketemuan, tatap-tatapan, melangkahnya dari rumah itu untuk ketemuannya itu akan menjadi jinah juga, jinah kaki, jinah itu dari kitab Tanqihul Qaul menurut Teh Ulfa seperti itu Kang Denny. Mungkin ini sesi terakhir dari Kang Denny, bagaimana kesimpulan Kang Denny ya? Walaupun tadi tetap Teh Ulfa tidak setuju dengan pendapat Kang Denny gitu. Ini untuk sekarang bagaimana ini kesimpulan
dari Kang Denny bahwasanya menyimpulkan ta'aruf atau pacaran dalam Islam itu diperbolehkan. Nah, pokoknya dari sisi positifnya seperti apa? Untuk memperjelas yang tadi. Silakan Kang Denny. Ya, terima kasih Kang Agung untuk Singkat saja waktunya. ya Kang Denny. Ya, baik. Untuk kesimpulannya mungkin bagi saya tetap saya berpegang teguh terhadap ataupun firman Allah Subhanahu wa taala bahwa berpacaran itu diperbolehkan. Adapun kata Teh Ulfa tadi mengungkapkan bahwasanya untuk berpacaran itu tidak diperbolehkan dan harus dilaksanakan bertaaruf. Sama-sama saja, taaruf dan berpacaran itu untuk menjenjang, untuk pengenalan, untuk menuju ke jenjang pernikahan. Lantas, tetap berpacaran itu ada sisi positifnya dalam hal-hal untuk meningkatkan kita dalam peribadahan, baik pun dalam sosial ataupun yang lainnya. Dalam surat Al-Zariyat ayat 49 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dengan mengingat kebesaran Allah ini, dengan seorang laki-laki dan perempuan menyatukan prinsipnya, menyatukan ideologinya untuk meningkatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan Terima kasih. peribadahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Kang Agung yang bisa saya sampaikan. Saya minta untuk ada sesi tanya jawab dengan Teh Ulpah, mungkin Kang Agung face to face satu sama lain. Apakah boleh Kang Agung, supaya lebih ingin menanyakan langsung kepada Teh Ulpah bagaimana argumen yang Teh Ulpah ungkapkan dan bagaimana yang saya perkuat gitu Kang Agung. Ya, terima kasih Kang Denny. Ya, kesimpulannya dari Kang Denny bahwasanya tetap Teh Ulpah dari ta'aruf dan pacaran itu dalam Islam menghasilkan yang positif. Tadi mungkin dari hal positifnya seperti tadi memberikan penyemangat dan akan menghasilkan saling memahami, dan ketika melangkah ke jenjang pernikahan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah karena sudah memahami dari hal baik buruknya. Dan tadi menjadi landasan Kang Denny untuk menebar kasih sayang gitu. Itu mungkin Kang Denny ya, singkatnya seperti itu. Ya, betul Kang Agung, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya Teh Ulpah silakan menyimpulkan bagaimana menurut Teh Ulpah, ya bukan bagaimana ya, simpulan dari tadi dari Teh Ulpah menyanggah dari apa pokoknya yang menjadi landasan Teh Ulpah, simpulannya silakan Teh Ulpah. Ya, Singkat aja ya tetap Teh Ulpah. kesimpulan dari Ulpah tetap bahwasannya pacaran tidak diperbolehkan karena sudah jelas dalam surat Al-Isra ayat 22 pun sudah dijelaskan bahwasannya bisa mendekatkan diri kepada perzinahan, dan dalam Tankihul Qaul pun sudah jelas bahwasannya berjalannya saja ke tempat zina itu sudah tidak boleh. Jadi tetap dengan landasan itu bahwasannya pacaran tidak boleh. Beda antara pacaran dengan ta'aruf. Kalau misalkan ada jenjang selanjutnya pengen ada menikah, lebih baik ta'aruf, tapi jangan lama-lama. Ta'aruf bisa menjalankan dari 1 minggu, 2 minggu untuk perkenalan, selanjutnya barulah bisa menikah. Mungkin segitu, karena untuk pacaran tidak diperbolehkan karena itu sudah jelas di dalam surat Al-Isra. Mungkin segitu Kang. Mungkin Kang Agung saya minta ada sesi tanya jawab antara saya dan Teh Ulpah. Silakan. 2 menit aja ya, karena waktu udah terbatas. Silakan 2 menit saja. Ya, mungkin Teh Ulpah yang saya ingin tanyakan tadi, Teh Ulpah menyanggah terus tentang ta'aruf dan berpacaran itu berbeda. Tanggapan ataupun bagaimana jawaban dari Teh Ulpah, apa yang disebut dengan ta'aruf, mohon dijelaskan. Kalau misalkan yang saya tahu tentang ta'aruf itu, kalau misalkan ta'aruf itu ada jenjang yang untuk selanjutnya. Ta'aruf bisa istilahnya bisa perkenalan antara satu sama lainnya, antara si cewek dan si cowoknya.
Kalau misalkan ada jenjang ke selanjutnya, pasti akan ada saling keterbukaan antara si cewek dan si cowoknya. Di sanalah bisa kita saling komunikasi, saling istilahnya, oh si ini kekurangannya, si ini kekurangannya. Di sanalah kita bisa saling melengkapi satu sama lain kekurangannya. Terus, kalau tadi kata Kang Deddy ta'aruf, ada juga yang nggak ma'ruf kayak gitu. Mungkin di dalam sesi perkenalan itu kita bisa tahu satu sama lain, nggak dengan harus pacaran pun kita akan tahu mana Sama si ini saja tuh pacaran kekurangannya ini dengan dan ta'aruf si ini itu, tuh Teh Ulfa. enggak enggak beda. Antara ta'aruf dan Kan pacaran itu sama-sama sangatlah saling berbeda. mengenal. Karena kalau misalkan ta'aruf dan pacaran, ta'aruf itu bisa perkenalan istilahnya secara singkat, karena akan melanjutkan kepada jenjang selanjutnya. Di sanalah istilahnya jenjang selanjutnya baru istilahnya kayak gimana ya? Kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk pacaran sangatlah berbeda dengan ta'aruf. Tapi kan Ya. dengan berpacaran itu kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Contohnya dengan berpacaran lebih giat lagi melihat ataupun bisa mengetahui sikap ataupun saling pengertian satu sama lain. Contohnya Ya. gitu. Dengan begitu, dengan berpacaran kita bisa mempunyai spirit hidup dalam. Tapi apa kabar dengan pacarannya zaman sekarang? Apa kabar dengan pacarannya anak milenial sekarang? Ya kan tidak semuanya orang-orang ataupun orang-orang yang berpacaran itu seperti itu, Enggak, tapi akan ada sisi positifnya kan, Teh hampir Ulfa. semua loh, hampir. Kebanyakan. Oke, kalau misalkan Nggak orang hampir, kalau hampir lagi itu sebagian. Teh Ulfa kalau udah misalkan survei ke lapangan atau untuk tidak? zaman sekarang, apa kabar dengan anak-anak MTS? Apa kabar dengan anak-anak SMA yang pacarannya zaman sekarang? Apakah udah survei, Teh Ulfa, dengan kondisi sekarang? Apakah itu semuanya? Tidak kan? Tidak sebagian. Ada juga yang berpacaran dengan Mungkin 1 keislaman. dari 100 ada, Iya. Kang. Tapi kebanyakannya itu enggak Teman-teman, seperti itu. terima kasih nih waktunya ya. Maaf. Ya, Kang Agung. Iya. Ya, Oke, Kang Dani, terima kasih. terima kasih, Ya Teh Ulfa. mungkin Kang Denny, mungkin Teh Ulfa karena belum mengalami pacaran ya seperti itu mungkin ya. Betul, Kang Agung. Harus berpacaran dulu biar tahu apa namanya itu spirit Tetapi spirit hidup. karena Teh Ulfa menjaga ya, Kang Denny menjaga, Teh Ulfa lebih menjaga ya, lebih ke warok Iya, Kang Agung. gitu. Harus punya pacar, punya biar ada spirit hidup, Kang Agung. Saya lupa itu. Biar Untuk ada spirit penyemangat. dalam hidup itu bisa dari kedua orang tua, bisa dari lingkungan kita sendiri, Ya, bukan udah dari pacar. teman-teman, waktunya udah Ya kan tetap habis. harus punya pasangan biar Ya, ada terima kasih penyemangat dalam hidup, teman-teman. jangan lupa. Kita balik lagi kepada keluarga. Kalau misalkan Saya ada yang mungkin Kalau permasalahan ada di tidak balik kurang kita, perhatian mohon dari bisa keluarga kan menghargai itu saya bisa ada teman-teman. pacar. Ya, terima kasih teman-teman pengertiannya. Mungkin saya simpulkan saja ya dari diskusi sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyimpulkan bahwa ta'aruf itu dibolehkan ketika kita mau menjelang pernikahan, melangkah ke jenjang pernikahan dengan jarak ya untuk mengenal sikapnya, mengenal namanya, mengenal dia tempatnya di mana, gitu. Diperbolehkan saja. Kemudian kalau pacaran, ya tadi menurut Kang Denny, pacaran itu dibolehkan. Jangan mengejudge bahwa pacaran itu mendekatkan perzinahan juga. Karena tidak semuanya pacaran itu menyudutkan. Ya, tidak semua pacaran itu mengejudge ke perzinahan. Itu dan pada artinya pacaran ta'aruf atau pacaran itu menurut Kang Denny menebar kasih sayang lah gitu ya, itu mungkin. Kemudian dari Teh Ulpah tidak setuju karena ya ta'aruf itu diperbolehkan juga menurut Teh Ulpah, dibolehkan kalau kita ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Tetapi untuk pacaran Teh Ulpah tidak setuju karena dari pacaran itu pasti akan terjadi saling tatap-tatapan, dari langkahnya saja itu akan menjadi sebuah dosa, itu menurut Teh Ulpah, pandangan dari Teh Ulpah. Mungkin yang pada intinya
kesimpulannya itu seperti itu ya. Ta'aruf itu diperbolehkan, pacaran juga, bagaimana kita menyikapinya saja gitu ya. Itu mungkin ya. Mungkin teman-teman itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas, lebih menggali lagi gagasan-gagasan argumennya, sehingga ketika kita melaksanakan diskusi lagi lebih banyak ilmu, mungkin dari kontra dan pro-nya, saling bertukar ilmu ya. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan, teman-teman. Mungkin mari kita tutup saja diskusi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dengan membaca Kafiratul Najis bersama-sama. Subhanakallahumma wa Wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kang Agung. Iya, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Punten, Pak.